akan menjelaskan tentang sikap optimis. Sikap optimis berasal dari bahasa Latin optimus. Optimus adalah doktrin hidup yang mengajari kita untuk meyakini adanya kehidupan yang lebih baik buat kita punya harapan. Orang optimis adalah orang yang yakin dengan alasan yang dimilikinya, bahwa ada kehidupan yang lebih baik di hari esok. Ciri-ciri pribadi yang optimis. 1. Melihat kesulitan sebagai ujian menuju kesuksesan, bukan sebuah kegagalan. 2. Orang optimis selalu bersemangat dalam meraih cita-citanya dengan bekerja keras secara cerdas untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik. 3. Orang optimis mampu melihat peluang di balik tantangan, kesempatan di balik kesempitan. 4. Mempunyai perasaan yang bagus terhadap dirinya. Manfaat memiliki sifat optimis. Optimis merupakan sikap manusia yang selalu didominasi oleh pikiran positif dan melihat segala sesuatu dengan sudut pandang yang terbaik. Berikut adalah dampak dari bersikap optimis. 1. Mendapat energi positif. Harapan dibutuhkan untuk mengeluarkan energi positif. Harapan yang bagus akan memunculkan energi yang lebih bagus. 2. Tidak takut dalam menghadapi masalah. Orang optimis memiliki perlawanan dan kemauan yang kuat untuk menyelesaikan masalah atau hambatan dan berkeyakinan kuat bahwa dirinya akan berhasil. 3. Dapat menerima fakta hidup dengan kesadaran tanpa banyak mengeluh maupun protes. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi kelompok kami, yaitu mengenai kegiatan memanfaatkan peluang. Nah, peluang adalah suatu cara untuk menyatakan kesempatan terjadinya suatu peristiwa. Secara kualitatif, peluang dapat dinyatakan dalam bentuk kata sifat untuk menunjukkan kemungkinan terjadinya suatu keadaan. Secara kualitatif, peluang dinyatakan sebagai nilai-nilai numeris baik dalam bentuk pecahan maupun desimal. Nah, jadi kejelian memanfaatkan peluang adalah berarti seseorang yang memanfaatkan kesempatan yang ada. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip peluang. Nah, di sini prinsip-prinsip peluang ada 6, yaitu yang pertama agresif. Agresif di sini dalam suatu kegiatan artinya seseorang harus tahu bagaimana membedakan antara urusan pribadi dengan urusan kegiatan luar. Dan juga harus menggunakan kegiatan tawar-menawar sebagai cara untuk memikat konsumen. Contohnya itu orang tua peserta didik dan masyarakat. Kemudian yaitu jangan melepaskan peluang. Nah, jangan melepaskan peluang di sini artinya jangan membuang-buang waktu dalam belajar, karena sama saja dengan membuang peluang. Seorang pendidik atau peserta didik harus pandai memanage waktu. Yang selanjutnya yaitu berani mengambil resiko. Nah, berani mengambil resiko ini harus berani mengambil keputusan. Seorang pendidik harus tepat dalam mengambil keputusan di dalam dunia pendidikan. Yang selanjutnya tahan banting. Tahan banting di sini yang artinya harus dapat berkorban, baik waktu maupun uang. Selanjutnya yaitu jangan menyerah. Jangan menyerah di sini yaitu sebagai pendidik harus terus berusaha untuk mengubah dan mengatasi hal yang kurang baik, sehingga kedepannya itu pendidik ini dapat menuntun peserta didik ke arah yang lebih baik. Selanjutnya yaitu semangat berjuang. Semangat berjuang di sini yang artinya memiliki motivasi yang tinggi dalam pendidikan. Selanjutnya yaitu cara memanfaatkan peluang. Di sini cara memanfaatkan peluang itu ada 4. Yang pertama yaitu melakukan riset pasar. Yang kedua, mempersiapkan dan menyusun rencana. Dan yang ketiga, patuh terhadap aturan. Dan yang keempat, strategi pemasaran yang tepat ataupun sasaran. Nah, keempat poin ini harus dilakukan agar hasilnya di kemudian hari bagus. Nah, seperti yang kita ketahui, jika keempat ini terlaksana, maka manfaat peluang ini jadi sangat dibutuhkan. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang memiliki prinsip. Pengertian memiliki prinsip. Secara gramatikal, prinsip itu berarti asas, dasar, keyakinan, dan pendirian.
Pengertian dan makna prinsip ini menunjukkan bahwa prinsip itu memiliki fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan keberadaan sesuatu. Ciri-ciri orang yang memiliki prinsip. Yang pertama, konsisten dan memegang teguh perkataan. Perlu dipahami bahwa berpegang teguh pada pendirian itu merupakan suatu komitmen pada diri sendiri yang harus dipertahankan, serta jangan sampai goyah dengan pembicaraan dan juga omongan orang di luar sana. Yang kedua, enggak mudah terpengaruh oleh apapun atau siapapun. Seseorang yang mempunyai prinsip itu tidak gampang terpengaruh. Yang ketiga, lebih fokus pada cara memperbaiki diri ketimbang mencari kesalahan orang lain. Orang yang punya prinsip cenderung ingin selalu memperbaiki diri. Dia tahu betul bahwa setiap orang itu punya kekurangan dan kelebihan, sehingga baginya itu membuang waktu untuk memperhatikan kekurangan orang lain. Dia juga akan lebih suka mencari kekurangannya sendiri dan berusaha mengatasi kekurangannya tersebut. Yang keempat, setiap tindakan dan ucapannya itu berdasarkan pertimbangan baik dan buruk. Prinsip hidup yang kuat juga akan mendorong seseorang untuk lebih mempertimbangkan baik dan buruk sebelum melakukan sesuatu. Yang kelima, pilihan hidupnya juga jelas dan terarah. Prinsip hidup juga akan membuat seseorang jadi punya pikiran yang lebih jelas dan terarah. Manfaat memiliki prinsip. Yang pertama, kita akan selalu membangun hidup di atas dasar prinsip kebenaran yang hakiki atau mutlak sifatnya, dan sangat menjunjung nilai-nilai yang luhur seperti kejujuran, kebenaran, dan lain-lain. Yang kedua, keyakinan teguh ini akan menjadikan kita tuh sebagai pribadi yang memiliki hati yang lemah lembut, mudah diajar dan mudah berubah. Kita terbuka dengan setiap koreksian yang diberikan oleh orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, keyakinan teguh ini akan membuat diri itu menjadi tidak sombong karena cita-cita ataupun tujuan hidup yang kita miliki, melainkan dengan rendah hati melihat posisi atau keberadaan orang lain juga sebagai hal yang baik dan tidak menganggap sesuatu itu lebih rendah di bawah kita. Yang keempat, keyakinan teguh ini akan menjadikan kita itu pribadi yang menginspirasi dan membangun banyak orang. Akan ada banyak kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita karena integritas sudah mulai terbangun kuat dalam diri kita. Yang kelima, keyakinan teguh ini akan menjadikan kita tuh sebagai pribadi yang mau dan senang untuk dipimpin oleh pemimpin yang ada di atas kita. Karena untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, maka juga kita harus menjadi orang yang mau dipimpin dan diarahkan oleh orang yang ada di atas kita. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang memiliki prinsip. Baiklah, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu kepedulian terhadap kesulitan orang lain. Nah, pengertian dari kepedulian terhadap kesulitan orang lain yaitu sebuah sikap keterhubungan dengan manusia pada umumnya, atau sebuah empati bagi setiap anggota manusia untuk membantu orang lain atau sesama. Nah, kata peduli memiliki makna yang beragam. Oleh karena itu, kepedulian ini menyangkut sebagai tugas, peran, dan hubungan. Dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari kepedulian terhadap kesulitan orang lain adalah sebuah sikap yang ditunjukkan dalam bentuk empati dengan membantu manusia lainnya atau sesama, menyangkut sebagai tugas dalam bentuk peran dan hubungan. Nah, adapun ciri-ciri pribadi yang peduli dengan kesulitan orang lain, yang pertama yaitu dilihat dari berdasarkan ketulusan hati. Nah, orang yang memiliki kepedulian dengan kesulitan orang lain menunjukkan bentuk
empatinya berdasarkan ketulusan hati, jadi tidak bisa dibuat-buat. Dan kemudian yang kedua, tidak ragu mengekspresikan emosi dan empati. Nah, orang yang peduli dengan kesulitan orang lain ini tidak ragu dalam mengekspresikan apa yang ada dalam emosinya dan dalam bentuk empatinya. Dia tidak terlalu banyak berpikir dan langsung bertindak. Kemudian yang ketiga, melihat detail dan sudut pandang orang lain. Nah, orang yang memiliki kepedulian terhadap kesulitan orang lain ini tidak memandang hanya dari sudut pandang dirinya sendiri, tapi juga mengkaji dari sudut pandang orang lain, sehingga keputusan atau pemikiran yang ia ambil cenderung bersifat objektif. Yang keempat, yaitu punya prinsip orang lain di atas kepentingan diri sendiri. Nah, orang yang memiliki ciri-ciri pribadi seperti ini adalah orang yang tidak egois dan mementingkan diri sendiri, tetapi lebih mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri. Dan yang kelima, yaitu berani beraksi. Berani beraksi di sini maksudnya seseorang itu tidak ragu dalam menunjukkan tindakan empatinya, tidak hanya memikirkannya atau hanya sekedar omongan belaka. Kemudian selanjutnya, manfaat memiliki kepedulian terhadap kesulitan orang lain. Yang pertama, jalan rezeki pasti terbuka luas. Dengan kita peduli ataupun membantu orang lain, maka Tuhan pasti akan membukakan rezeki yang luas kepada kita. Kemudian yang kedua, hubungan sosial terjalin baik. Nah, dengan kita memiliki kepedulian terhadap kesulitan orang lain, tentu itu akan membawa dampak positif bagi sekitar kita, sehingga hubungan sosial akan terjalin dengan baik dan meminimalisir terjadinya perpecahan. Yang ketiga, yaitu menjadi teladan. Nah, kita bisa menjadi role model di sekitar kita dengan kita menunjukkan sikap kepedulian yang merupakan salah satu sikap positif dan bisa membawa dampak positif bagi sekitar kita dalam jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir, yaitu melatih lebih peka terhadap lingkungan. Nah, karena kepedulian ini salah satu bentuk empati, maka dengan kita menerapkan ataupun memiliki sifat ini, maka kita akan terlatih untuk lebih peka dan lebih cepat tanggap akan sesuatu yang terjadi di lingkungan kita. Baiklah, sampai di sini presentasi dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya kembalikan kepada moderator.